kita udah bangga-bangga tahun 97. 97. Kan Fakultas Hukum lulus 97 tuh jadi sarjana hukum. Pada saat itu tiba-tiba harga dolar tinggi-tingginya nyundul ya dari 1.200, 2.100, 2.400, total nyundul menjadi 14.000, 8.000, terus naik tuh tahun 98 dari 97 ke 98 naik tuh jadi tiba-tiba sampai 20.000 pernah. Iya pernah 20.000. Ya 20.000 per dolar. Ini kan sekarang 14.000 kan. Tapi kan kita udah ada penyesuaian. Kalau zaman dulu tuh dari 2.000 jadi 20.000, ya ambruk semua. Sangat kaget kan semuanya. Kaget. Krisis moneter Tahun 98 itu berlaku. Yang punya duit aja mati, iya. Apalagi kita yang nggak punya duit, ya hidup. Kan? Betul. Waktu sorry. Tahun 98 Abang terdampak karena krisis moneter. Abang lulus dari UI. Harapan kan pupus semuanya nih. Ya, harapan pupus. Jadi apa nih gua nih? Ya, pupus sudah harapanku kan gitu. Hidup tanpa harapan, pokoknya gitulah lagunya kira-kira. Jadi ya sudah, tahun 98 itu tahun paling bergejolak. Tahun dimana kita juga akhirnya merasa nggak mampu sebagai lulusan UI pun kita nggak mampu. Semua nggak ada lapangan kerja tahun itu, karena banyak yang bakar-membakar. Teman-teman yang dari WNI Chinese lari ke Amerika semua. Kemudian ya sudah berantakan, dolar juga tinggi sampai 21.000, sempat sampai 24.000, sehingga semua perusahaan kolaps. Sampai akhirnya reformasi terjadi. Reformasi terjadi duluan baru begituan. Iya. Jadi ketika reformasi itu dolar itu di 8.000. Di 8.000. 8.000, 9.000, 10.000 gitu kan. Setelah pas reformasi 1 bulan, dia langsung 24.000. Zamannya pindah ke Habibie kan. Itu bulan Mei, Juni itu Juli tahun 98 itu dolar tuh tinggi-tingginya. Ya kolaps. Sementara saya udah lulus Fakultas Hukum. 98 ke 99 baru lulus psikologi 99. Nggak ada kerjaan tuh. Apa yang Abang lakukan di saat posisi seperti itu? Mungkin nggak ada kerjaan, kesibukan apa yang Abang lakukan? Lulusan seorang UI? Ya, akhirnya jadi tukang tipu. Pernah Abang lakukan seperti itu? Pernah dong. Kita pernah akhirnya tinggal di pasar tuh, Pasar Kemiri. Nah, Pasar Kemiri Depok sini nih. Nah, akhirnya kita masih kos di kukusan UI, tapi kan kita perlu makan. Betul. Jadi kita nggak ada makanan, kita ke pasar tuh, Pasar Kemiri. Gabung sama centeng-centeng preman di Kemiri. Pasar Kemiri itu tiap malam tuh mulainya. Kan pasar ini pasar malam. Iya, pasar malam. Jam 8 kita udah nongkrong sama tim centeng di sana. Nemenin mereka ngegele, ngeganja. Keras lagi nih gitu. Keras lagi, tahun 99 tuh hidup keras lagi. Jadi nanti kita temenin Pak Security, centeng-centeng di sana, mereka ngegele, kita ikut ngobrol, ngalor ngidul, dan sehingga mereka, kamu nih pengacaranya pasar nih kan gitu kan. Tapi kalau malam ngegele, ngeganja. Ada yang mantan polisi, dulunya polisi di Intel di Depok juga, karena dia jaga di situ dia ikut ngegele juga. Cuman saya nggak ikut ngegele, cuman kan asap ganja ini kan harum baunya. Kemana-mana. Sekali isep harum baunya. Kita tinggal numpang isep aja, set gitu kan. Lama-lama siur-siur. Nah, kalau udah menjelang jam 2 pagi, udah waktunya bagi-bagi jatah. Jam 2 pagi itu sampai jam 2 pagi Bang? Iya, dari jam 8 sampai jam 2. Jam 2 itu bagi-bagi jatah makanan. Berupa bahan-bahan makanan dari pasar. Jadi, ternyata security di Pasar Kemiri itu security paling bahagia. Karena mereka itu dikasih oleh pedagang, tukang tomat ngasih 2 tomat, tukang telur ngasih 1 telur, tukang ayam ngasih ayam. Udah itu, jadi jam 2, jam 3 itu security sama centeng udah bawa itu belanjaan. Belanjaan full semua. Full. Nah itu juga kita juga dapat. Namanya juga kita kan centeng juga pengacara. Jadi tiap pulang udah bawa belanjaan itu. Pokoknya udah jatah tuh 10 orang tuh kebagian tuh. Udah dibikin begitu. Mungkin sampai sekarang juga begitu. Berapa tahun Abang menjalani dunia bisa dikatakan dunia yang cukup keras ini nih? Berapa tahun? Ada kali kira-kira 4 bulan, 5 bulan. Sampai akhirnya ada dari wali kota Depok zaman itu, siapa itu lupa kita. Aming Botin kalau nggak salah dia. Jadi bikin Pasar Kemiri itu diperbesar. Sekarang kan udah jadi apartemen tuh. Pasar diperbesar, dibikin banyak toko-toko kecil lapak. Jadi yang diberi hak keutamaan adalah orang yang di pasar sama centeng. Jadi kita udah termasuk centeng. Jadi kita kebagian 2 lapak tuh. Abang
Polip dapat 2 lapak. 2 lapak. Itu tahun 98 akhir itu kita kebagian 2 lapak. Ini kan masa genting tuh 98. Dapat di bagian 2 lapak, kita jual dong. Pasti jual. Satu lapak harganya 4 juta. Oh, mahal lapak, ya kan? Namanya toko kecil kan? Kita jual dapat 8 juta. Uangnya buat ngelamar kerja lagi. Oh, sampai akhirnya uang itu abang manfaatkan untuk pergi ngelamar kerja. Ngelamar kerja sama jadi pengacara bodong. Nah, sampai akhirnya jadi pengacara gimana Bang ceritanya? Nah, itu tahun 98 itu kita udah jadi pengacara bodong tuh. Maksudnya? Pengacara tapi belum dapat izin. Mungkin dari Pradi. Bukan, dulu belum ada Pradi. Belum ada Pradi. Jadi pengacara belum dapat izin dari pengadilan tinggi karena kita belum ujian kan. Iya, belum dapat kartu pengacara. Jadi kita masih bodong-bodongan ke kantor polisi Kemayoran, Polsek Kemayoran kita beracara. Ke Polsek Tanjung Priok kita jadi pengacara juga. Dan polisi juga nggak nanya kita ada kartu pengacaranya apa enggak, karena juga mereka nggak tahu itu. Gitu. Jadi kita bilang ke pengacara, ya sudah, pengacara aja gitu. Bang, kasus apa yang pertama kali abang pegang yang hingga bisa membuat merubah hidup abang sukses? Gitu. Kasus perceraian ya. Satu ibu-ibu di Jakarta Selatan bercerai sama suaminya. Karena kita nggak punya duit zaman dulu, kita sembari di pasar kita juga kan ngelamar kerja pakai CV, pakai apa, kirim-kirim ke macam-macam perusahaan, nggak ada yang terima juga, nggak ada yang manggil juga kan gitu. Tapi pagi-pagi kita berangkat ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Dulu itu datang aja tuh ya? Datang aja. Pengadilan agama itu kan adanya di Pejaten waktu itu. Iya, Ragunan. Kalau sekarang Ragunan. Iya. Kalau dulu di Pejaten. Pejaten di daerah-daerah kampung di wilayah situlah. Masuk ke dalam gang. Iya, gang situ. Jadi kita masuk situ, nongkrong aja. Pakai sepatu, pakai baju, pakai celana panjang. Nah, kita yang lihat kan banyak itu yang pada cerai. Tahun itu banyak banget cerai karena kan krisis kan. Ya kita deketin ibu-ibu yang pada nangis, yang lagi sedih. Kita nanya, "Bu, masalahnya apa? Mau cerai? Bu, bisa saya bantu nggak urusan cerainya?" Udah nggak usah dibayar, saya bantu aja, kan saya pengacara. Oh bisa Pak, Bapak hukum? Iya. Nah, kita bantu itu. Perkaranya ya cerai gugat. Kita bantu, selesai dong, dibayar 100.000. Ya ini kan, kita yang bikin tuh draft gugatannya. Itu selesai, udah putus. Tapi ternyata kemudian itu ada harta rumah. Harta gonogini yang kita nggak tahu. Nah, ketika udah cerai, timbul lagi persoalan pembagian harta rumah. Ada 2 rumah yang harus yang mereka jual. Masing-masing rumah dibagi 2. Nah, aku kebagian lah tuh dari si ibu ini, dari total rumah separuh buat suaminya mantan, separuh buat ibu ini. Dari separuh buat ibu ini jatah fee-nya 30%. Jadi udah dipegang lo 40 juta waktu itu. Tahun 99. Iya. Pegang 40 juta? Iya, 99 dari 98 ke 99 kan abis susah, kita udah pegang 40 juta tuh. Itu rumah pertama. Iya, rumah pertama itu ada di Bekasi. Rumah kedua juga ada di dekat-dekat Cakung sini, di dekat Kelapa Gading itu kan. Iya. Itu dijual juga, dipisah kan, kebagian lagi. Kebagian lagi ya Bang? 30%. Ya udah, jadi udah megang duit tuh. Ya. Paling enggak tuh tahun 99 2000 dapat 100 juta. Berperkara kan sambil lalu akhirnya kita ikut ujian pengacara juga tahun 2000. Akhirnya masuk awal. Ya, bulan apa ya? 99 tuh kita ikut ujian, 2000 itulah baru lulus. Kan November kalau nggak salah ujian, lulusnya tuh di tahun 2000. Jadilah kita pengacara.